Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Rosyadi. Nomor mahasiswa saya D1 A118278. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya mendapat tugas dari dosen saya, Pak Joni Konja, dari mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah kelas B2. Di sini saya akan menyampaikan materi kuliah saya tentang anatomi pemerintahan absolut dan konkuren. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Apa itu urusan pemerintahan absolut? Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan urusan pemerintahan kabupaten atau kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Saya akan menampilkan bagannya di dalam video ini. Untuk urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten atau kota, dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah tersebut. Kita masuk ke urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten atau kota. Sebagaimana disebutkan di atas, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut ini adalah kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisiensi apabila dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau urusan pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi adalah 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, keempat, urusan pemerintahan yang pengguna sumber dayanya lebih efisiensi apabila dilakukan oleh daerah, provinsi. Baik, kita akan masuk ke urusan pemerintahan pilihan. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, ada urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman hutan raya, kabupaten atau kota. Itu menjadi kewenangan daerah atau kabupaten atau kota itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, ada urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi. Itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dan yang terakhir, yang keempat, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah, kabupaten atau kota itu menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota itu sendiri. Kita masuk ke kesimpulan dari materi di atas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak otomatis tanpa persoalan. Setidaknya secara yuridis normatif terdapat beberapa hal yang amat mungkin berpotensi menjadi penghambat ke depan secara teknis. Jika kita tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin hubungan antara pemerintah pusat dan dengan daerah serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota menjadi tidak harmonis dan sinergis, yang pada akhirnya akan mempersulit pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut saya pribadi, oleh karena itu perlu sejumlah upaya untuk dilakukan. Di antaranya adalah membuat segera peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan mengubah segera peraturan pelaksanaan yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta merevisi ketentuan-ketentuan yang kontradiktif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan mempertimbangkan aspek teknis pelaksanaan undang-undang tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila video ini kurang bagus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu kemampuan saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.